Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Di sini saya dari pembekalan magang dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, tadi pada pembekalan magang, yaitu di pemateri kedua, nah, dijelaskan oleh Ibu Yuni Elmita Sari, SP, MSI, yang berjudul Etika Kerja dan Budaya Organisasi. Nah, untuk yang pertama, pentingnya etika kerja selama magang. Jadi, etika kerja itu lebih dari sekedar menyelesaikan tugas. Adapun sikap, tanggung jawab, kedisiplinan, dan komunikasi yang bisa dinilai. Sikap profesional membentuk kesan baik, lalu fondasi penting untuk pengalaman magang yang bermakna. Selanjutnya ada integritas dan etika profesi. Nah, integritas ini adalah melakukan hal yang benar, walau tanpa pengawasan. Ada 4 prinsip etika profesi, yaitu integritas, kompetensi, tanggung jawab, dan kerahasiaan. Jadi, kita tuh jangan menerima pekerjaan di luar kemampuan tanpa adanya kejelasan. Yang kedua itu, kita berani mengakui dan melaporkan kesalahan kita, yang dimana kalau kita melakukan kesalahan, jangan menunggu orang lain untuk melaporkan terlebih dahulu. Jadi kita harus jujur. Kita bilang aja kalau kita melakukan kesalahan ini dan atas dasar apa kesalahan itu dilakukan. Selanjutnya ada sikap yang harus diterapkan selama magang. Nah, sikap yang harus kita terapkan itu yang pertama, apalagi kita magang ya di mitra tersebut. Yang pertama, kita itu harus datang lebih awal untuk persiapan yang lebih matangnya. Yang kedua, pastikan instruksi jelas sebelum mulai bekerja. Utamakan mutu pekerjaan, jangan menunda pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Jadi, kalaupun ada pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita itu langsung mengamati, mencerna, memahami, lalu kita kerjakan tugas itu. Jangan kita tunda. Lalu kita jaga sikap positif dan saling menghargai selama magang, maupun itu dari teman magang kita dari kampus ataupun lingkungan di mitra tersebut. Lalu selanjutnya jangan ubah aturan atau konfigurasi tanpa izin. Jadi semua ketentuan itu kan sudah ada dari mitra ya. Jadi jangan sekali-sekali kita tuh mengubah peraturan yang udah mereka tetapkan gitu. Karena itu termasuk lancang dan tidak diizinkan. Selanjutnya kita menjaga batasan dan kerahasiaan. Jadi ada batasan dan juga kerahasiaan. Gini, jadi kita tuh akses data hanya yang relevan dengan tugas kita. Jangan kita misalkan membuka data di mitra itu data mereka pribadi tanpa izin. Terus itu kita salin dan kita jadikan tugas untuk laporan akhir atau misalkan database-nya gitu tanpa izin, kita tidak boleh melakukan itu. Yang kedua, dilarang menyalin atau menyebarkan database tanpa izin. Jadi database mitra ya database mereka. Jadi kita nggak ada hak dan izin kalau tidak ada izin dari mereka untuk menyebarluaskan database mereka. Lalu yang ketiga, posisi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang dimana misal posisi kita itu bekerja di bagian apa gitu. Nanti kita menggunakan posisi itu dengan kepentingan pribadi kita. Seolah-olah kita di sana itu berkuasa. Lalu yang keempat, tidak menerima pemberian terkait pekerjaan, kayak dari pihak ketiga ya gitu, kayak kita dikasih door prize karena kita mengerjakan pekerjaan orang lain. Lalu untuk yang terakhir, kita menjaga kepercayaan mitra kerja adalah kewajiban utama kita. Jadi kita tuh harus menjaga kepercayaan yang mereka berikan itu kepada kita. Jadi jangan kita salah gunakan kepercayaan mereka itu, dan sehingga itu membuat mereka kecewa. Selanjutnya, adapun komunikasi di tempat kerja. Nah, untuk komunikasi di tempat kerja ini, saat izin, kita tuh jelaskan tujuan sama masalah kita dan perkiraan waktu. Semisal kita pecah ban, ada kendala di perjalanan, kita jelaskan, kita izin. Kita kirimkan pesan, lalu kita jelaskan masalah kita itu apa, dan
diberikan perkiraan waktu selesainya itu jam berapa gitu. Lalu laporan pekerjaan itu harus jelas, ada progresnya. Kalaupun ada hambatan itu kita jelaskan hambatannya itu apa dan upayanya itu apa. Lalu dengarkan kritik dengan terbuka, jangan cepat tersinggung. Jadi kita dengarkan saja itu kritik yang mereka berikan kepada kita. Jadi kan dari situ kita bisa evaluasi diri kita. Ternyata kita tuh ada kesalahan di bagian ini dan kita bisa lebih memperbaiki diri kita lagi. Itu jangan kayak mudah tersinggung karena ditegur. Lalu selanjutnya ada pun komunikasi tertulis, yaitu WhatsApp dan email. Jadi kita tuh harus jelas, sopan dalam mengirim WhatsApp atau email. Apalagi email. Jadi kita berikan subjek kita saat memberikan email. Jadi kita kan ada tujuannya. Tujuan kita tuh apa sih? Dan kalau ngechat di WhatsApp juga kita berikan salam pembuka, ucapan selamat pagi dan maaf mengganggu waktunya sebentar, seperti itu. Dan kita tuh jangan terlalu muter-muter. Jadi kita langsung ke tujuannya. Setelah itu kita jelaskan tujuan kita tuh apa sih gitu. Jangan kayak assalamualaikum bapak, udahnya kayak digantungin. Jadi kita harus jelas. Jadi kita tuh untuk yang pertama itu harus jelas, kita sebutkan tujuan kita tuh apa untuk mengirim WhatsApp itu. Jangan kirim pesan itu berulang kali jika belum dibalas. Mungkin mereka juga mempunyai kesibukan sendiri. Atau apalagi sampai menelpon sampai berulang kali, itu kan akan membuat mereka itu kesal dan marah. Nah, selanjutnya ada sikap dan penampilan selama magang. Jadi, ada pun sikap yang harus kita taati dan penampilan yang harus kita terapkan dalam kita magang. Yang pertama itu, kita harus berpakaian rapi dan sopan, memakai tanda pengenal, yaitu alma mater kita. Yang kedua, menyesuaikan diri di minggu pertama magang. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan diri kita gitu. Jadi kita tidak menyendiri. Lalu yang ketiga, menjaga fasilitas kantor seperti laptop dan printer. Fasilitas yang mereka berikan kepada kita tuh jangan kita salah gunakan ataupun kita rusakin gitu kan. Atau kita gunakan untuk keperluan pribadi, misalkan ngeprint proposal, laporan, itu kan pribadi kita gitu kan. Jadi kan kita tidak boleh menggunakan fasilitas tanpa izin mereka untuk keperluan pribadi kita. Lalu selanjutnya kita bekerja cepat tetapi tetap rapi dan sesuai arahan. Jangan seolah-olah kita tuh pengen cepat selesai, pengen cepat pulang, tapi pekerjaan kita tuh berantakan atau banyak salahnya. Selanjutnya yang terakhir, sikap positif dan tidak malas saat diberi tugas. Jangan seolah-olah kita tuh bisa, tapi kita menjawab nggak bisa. Itu karena kita malas untuk mengerjakannya. Jangan ya. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada etika hari ini, profesional sepanjang karya, yaitu kita harus bersikap integritas, bertanggung jawab dan disiplin, berkomunikasi terbuka dan saling menghargai, menjaga kerahasiaan dari mitra tersebut dan membangun kepercayaan dengan setiap rekan kerja. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.